Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita, terkhusus di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia ini, dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang kita akan lewati insyaallah taala, dan bulan Muharram. Ini merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim akan kemuliaannya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 12 syahra fi kitabillah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dari 12 bulan tersebut Allah sudah tetapkan nama-namanya tatkala Allah cipta langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rinci 4 bulan tersebut. Salatun mutawalliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ada 3 bulan yang berturut-turut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dan bulan Dzulqa'dah ini dikenal juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dia merupakan bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu merupakan bulan-bulan yang dimaklumi. Dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan haji. Karena di bulan-bulan ini para jemaah haji mereka mengadakan persiapan untuk berhaji ke Baitullah. Dan di bulan Dzulqa'dah mereka sudah berangkat. Ya. Dan di bulan Dzulhijjah mereka melaksanakan dari ibadah haji tersebut. Dan sekaligus mereka pulang ke negerinya masing-masing. Maka di antara dari hukum yang kita perlu ketahui di bulan Dzulqa'dah ini dan semakin dekatnya bulan Dzulhijjah adalah hal yang berkaitan dengan masalah kurban. Ya, mungkin kalau dia tidak berhaji, maka ada syariat-syariat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, disunahkan bagi seorang, bagi kaum muslimin dan muslimat yang berada di negerinya. Kita akan bacakan ayat di antara ayat yang menjelaskan tentang ibadah kurban ini, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Diterangkan dari mana ayat ini, liyashhadu manafi'a lahum.
agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Diterangkan dalam ayat ini dari sebagian hukum-hukum seputar sembelihan. Sebelumnya diterangkan oleh Allah di ayat ke-27-nya tentang masalah haji. Ya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amik. Dan izinkanlah kepada manusia untuk berhaji, maka mereka akan mendatangi kalian. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangi dalam keadaan rijalan, ya, mereka dalam keadaan berjalan kaki dan berkendaraan. Ya'tuna atau ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala penjuru dari negeri yang ada di dunia ini. Dan itulah gambaran dari gambaran ibadah haji. Ya, datang di Baitullah segala manusia yang berada di penjuru dunia ini untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian diterangkan di antara sebagian hukum yang berlaku di masalah itu tentang masalah korban ini. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan dari manfaat-manfaat untuk mereka. Ya, di ibadah haji banyak manfaat yang mereka bisa ambil dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ibadah haji tersebut. Nah, ada dari perkara tauhid yang paling agungnya, dan ada dari perkara-perkara yang lain yang itu dibahas dalam pembahasan haji. Kemudian diterangkan di sini wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada apa yang mereka telah Allah berikan rezeki. Ya. Atau diterangkan di sini wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah. Di sini maksudnya menyebut nama Allah, mereka membaca bismillah tatkala menyembelih. Dan ini dari hal yang diwajibkan. Ketika seorang menyembelih hewan korban, maka dia membaca bismillah. Dan itu merupakan syarat kehalalan dari hewan korban tersebut. Karena kapan hewannya tidak dibaca bismillah padanya, maka tidak boleh dimakan. Fala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah, maka dia merupakan hal yang diwajibkan. Maka diterangkan dari hikmah itu, ya, wa yadhkuru ismallahi ala ma fi ayyamin ma'lumat. Kemudian diterangkan di sini juga dari waktu penyembelihan hewan korban tersebut pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya. Walaupun tadi pada lafaz wa yadhkuru ismallah, di situ ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia merupakan bacaan bismillah, dan juga ada yang mengatakan dia merupakan bacaan takbir. Bacaan takbir ketika dia baca bismillah dan dia bertakbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia baca Allahu akbar. Jadi itu bukan perkara yang wajib, hanya hal yang dibolehkan. Dan boleh juga dia ikutkan dari nama-nama orang-orang yang ikut dalam sembelihan tersebut dari keluarganya. Nah, maka ini dari hal yang telah dimaklumi dalam pembahasan hewan kurban. Kemudian diterangkan di situ fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi. Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hari-hari yang dimaklumi itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan juga ada yang mengatakan pada hari-hari yang dimaklumi di sini adalah hari-hari penyembelihan hewan korban. Ya, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Dan seluruhnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu merupakan hari-hari yang mulia.
disyariatkan seorang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di tanggal 10 segala dari perkara yang dimaklumi. Itu merupakan awal dari hari penyembelihan hewan kurban. Ya, disembelih setelah salat Idul Adha. Diterangkan dalam sejumlah hadis dalam masalah ini. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man dzabaha qabla as-shalah falya'id atau falyadbah syatan makanah. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia ulangi sembelihannya setelah salat Id. Karena itu merupakan hal yang sembelihan biasa, bukan merupakan hewan korban. Ya. Dan diterangkan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim juga, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha ba'da as-shalah faqad tamma an-nusuk." Dan siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna sembelihannya. Dan dia telah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkan di sini fi ayyamin ma'lumat. Di antara penafsirannya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha dan berakhir sampai hari-hari tasyrik dari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Karena hari-hari tasyrik dia merupakan hari-hari yang disyariatkan juga untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala juga di situ. Ada syariat takbir dan juga syariat membaca bismillah tadi ketika menyembelih hewan kurban. Dan dia merupakan hari-hari seorang untuk makan dan minum. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri lillah. Hari-hari tasyrik itu dia merupakan hari-hari makan dan minum dan hari-hari untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan kepada kita dari sebagian tadi itu. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, ya, fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada apa yang mereka telah diberi rezeki oleh Allah dari hewan-hewan ternak. Ini juga di antara syarat dari syahnya hewan korban itu. Dari hewan ternak. Ya, dia bukan hewan yang liar, tapi hewan ternak. Dan bahimatul an'am yang masuk di sini adalah dari 3 jenis hewan itu. Dari onta, sapi, dan kambing. Ya. Nah, pada onta dibolehkan dia menyembelih sendirinya dan dibolehkan juga dia berserikat 7 orang. Demikian pula pada sapi seperti itu. Boleh dia menyembelih sendirinya 1 ekor sapi dan keluarganya, dan juga boleh dia niatkan dan boleh dia berserikat padanya 7 orang, masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Adapun pada kambing itu tidak diperbolehkan dia menyembelih berserikat padanya kecuali hanya seorang saja, dan boleh dia ikutkan keluarganya di belakangnya. Maka ini dari ringkas tentang masalah bahimatul an'am. Ya. Maka diterangkan dalam ayat ini di antara syarat-syarat dari syarat-syarat sembelihan hewan korban itu. Tadi sudah diterangkan dalam masalah ketika dia menyembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibaca bismillah. Kemudian yang kedua tadi sudah diterangkan waktu penyembelihan itu. Nah, dari hari An-Nahr sampai akhir hari tasyrik. Kemudian yang ketiga tadi sudah diterangkan dari ketentuan yang lain lagi dari hewan korban ini, dari hewan-hewan ternak. Dari hewan-hewan ternak yang sudah diterangkan tadi 3 jenisnya. Ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kemudian diterangkan dari hukum yang lain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang yang susah, lagi fakir. Ya, maka di sini zahir ayat dia bermakna perintah. Tapi kata para ulama, ya, dari pendapat kebanyakan ulama, bahkan sebagian ada yang menukil kesepakatan, lafaz perintah di sini bukan bermakna wajib. Dia bermakna sunnah. Ya. Sebagian bermakna hal yang dibolehkan, kata mereka. Artinya ketika dia telah sembelih hewan korban tersebut, maka boleh dia makan, boleh juga dia sedekahkan kepada yang lain, ya, dan boleh dia simpan. Itu diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW dahulu pernah melarang para sahabat untuk memakan dari daging hewan korban tersebut. Kuntu nahaitukum an akli luhumil adahi fakulu minha
Dulunya kata Nabi SAW, aku larang kalian dari memakan daging-daging hewan kurban tersebut. Maka sekarang makanlah. Ya, sekarang makanlah darinya. Dan diterangkan dari sunnah para sahabat, ya, kata mereka atau diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, tidak ada ukuran dalam masalah ini, ya, dari ketentuan hewan tersebut mau dibagi berapa dagingnya, ya, apakah dia bagi 3 misalnya, sepertiga dia makan, sepertiga dia simpan, dan sepertiga dia sedekahkan. Memang ada hadis dalam masalah itu, ya, fakulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah sebagai bekal, dan bersedekahlah kalian. Dan juga sebagian ada yang memahami jika dia sedekahkan seluruhnya itu tidak ada masalah, atau dia simpan sebagian, dia sedekahkan sebagian. Ya, dalam hadis diterangkan oleh Nabi SAW dibagi 3, tapi tidak diterangkan di situ dari berapa ketentuan yang harus dibagi. Yang jelas pembagiannya ada 3. Ya, dalam masalah ini. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kemudian diterangkan di sini dari arah, ya, daging tersebut diberikan kepada siapa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kata Allah, makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Ya, jadi teks ayat ini menerangkan daging itu dibagi 2 saja. Kalau di ayat ini, ya, hanya disuruh makan, kemudian diberi makan orang-orang yang fakir. Ya. Walaupun tadi sudah kita bacakan hadis Nabi SAW, beliau menerangkan ada 3. Ya, boleh dimakan sebagian darinya, boleh disimpan, dan boleh disedekahkan, diberikan makan kepada orang-orang yang lain. Di ayat ini diterangkan di sini ba'isal fakir, fakulu minha wa at'imu al-ba'isal fakir. Orang yang susah lagi fakir. Tapi ada ayat yang lain diterangkan juga dari surah Al-Hajj. Ya, ada golongan yang lain yang boleh dimakan juga. Ya, maka tidak ada masalah mereka makan. Diterangkan di sana, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah daging hewan kurban tersebut dan berikanlah makan juga kepada orang-orang yang merasa cukup. Ya, artinya dia punya kecukupan. Al-qani' dan al-mu'tar, orang-orang yang meminta-minta. Dari kesimpulan di sini diterangkan oleh para ulama, daging hewan kurban itu tidak mesti diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, dia beda dengan zakat, ya. Yang sampai ada yang memahami ini beda sama dengan zakat, tidak. Dia ini beda dengan zakat. Kalau hewan kurban bisa diberikan kepada siapapun, apakah dia orang yang mampu ataupun orang yang miskin. Ya, ini diterangkan di ayat yang lain, ada golongan yang lainnya. Dan boleh juga diberikan kepada orang-orang kafir jika dipandang itu dari hal yang perlu untuk diberikan kepada mereka, misalnya agar mereka bisa tunduk hatinya kepada keislaman, masuk Islam. Itu merupakan hikmah yang lain lagi dalam masalah ini. Maka diterangkan di sini dari sebagian hukum seputar hewan korban, ya, dari syarat menyembelih tadi, kemudian diterangkan tadi dari waktunya, dan diterangkan juga dari jenis hewan yang disembelih, dan juga diterangkan tadi yang keempat seputar arah penyaluran dari daging tersebut. Makanya dari sebagian hukum yang berkaitan dengan masalah udhiyah atau hewan kurban. Kemudian dari pembahasan yang berikutnya yang perlu kita ketahui di sini, dan dari pembahasan kurban juga, seorang dia mengetahui hukum dan keutamaan hewan kurban tersebut. Ya, menyembelih hewan kurban itu merupakan hal yang disunahkan, bukan hal yang wajib. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya, menurut pendapat kebanyakan ulama, karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, ya, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min syarihi wa basharihi min syai'. Jika telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka jangan dia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ini hukum khusus bagi siapa yang ingin menyembelih. Dikatakan di hadis yang ingin menyembelih, bukan dikatakan wajib menyembelih. Artinya ketika dia ingin menyembelih maka berlaku hukum tadi. Kalau tidak juga maka tidak ada masalah. Iya, maka tidak ada masalah. Maka ini dari hukum yang perlu kita ketahui seputar hukum menyembelih korban, itu dari hukum yang sunnah.
Dan kalau dia mampu, maka itu dari hal yang hendaknya dilakukan. Adapun keutamaan dari hewan kurban ini diterangkan dalam hadis-hadis dan juga ayat yang telah kita bacakan. Ya, ada ayat-ayat yang lain juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat di surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku, ya, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Maka di sini diterangkan kepada kita di antara faidah dari hewan korban tersebut, sembelihan tersebut, dia merupakan bentuk seorang menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ibadah harta ketika dia menyembelih. Kemudian di antara dari keutamaan yang lain lagi dari sembelihan korban ini, padanya ada kebaikan yang kata para ulama mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu diterangkan di surah Al-Hajj di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Ya. Dan unta-unta itu yang kami telah jadikan, kata Allah, untuk kalian, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair, untuk kalian pada hewan-hewan tersebut ada kebaikan. Jadi diterangkan di sini ada kebaikan dan tidak diterangkan kebaikan apa. Menunjukkan kata para ulama itu kebaikannya mencakup umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian dari keutamaan yang ketiga dari penyembelihan hewan korban ini, dia merupakan bentuk dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah kata Allah, bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan penyembelihan hewan korban ini ada bentuk dari contoh dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Maka itu merupakan ciri ketakwaan dalam hati. Ciri ketakwaan dalam hati. Kemudian keutamaan yang keempat dari keutamaan penyembelihan hewan korban ini juga, dia merupakan bentuk dari mencontoh dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Di antara dari sunnah beliau yang sekarang masih diamalkan adalah ibadah haji, demikian pula penyembelihan hewan korban. Kemudian di antara dari manfaat lagi yang lain dari faedah penyembelihan hewan korban tersebut, dia merupakan dari sebab-sebab yang dengannya seorang itu bisa akrab dengan yang lainnya, bisa tersambung persaudaraannya tatkala ada daging yang dibagikan kepada yang lain untuk memberikan keluasan dan kelapangan bagi keluarga, kerabat dan tetangganya. Maka ini sebagian dari faedah dari manfaat hewan korban tersebut dan telah diterangkan dari sebagian hukum-hukum, dan mungkin ada hukum-hukum yang lain lagi mungkin akan diterangkan di tempat yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari faedah ayat yang telah kita bacakan dari surah Al-Hajj ayat 28 tadi itu. Liyashhadu manafi'a lahum. Menunjukkan kepada kita di sini ada faedah, manfaat, berbagai macam manfaat dari manasik haji. Dan juga pada manasik haji itu ada penyembelihan hewan korban yang sudah diisyaratkan tadi 5 di antaranya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari syarat seorang menyembelih, itu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah diterangkan syarat-syarat yang lainnya. Dia menyembelih pada waktunya. Kapan dia menyembelih, sebelum waktunya atau lewat waktunya, maka dia bukan dikatakan hewan korban. Kemudian yang ketiga tadi sudah diterangkan, yaitu dari syarat juga disembelih padanya dari hewan-hewan ternak, ya, bukan dari
hewan liar atau 3 jenis hewan yang telah diterangkan dari itu. Nah, pada unta, sapi atau kambing. Kemudian diantara dari ketentuan tadi juga seputar masalah hewan korban, kalaupun dia bukan syarat, ini dari hal-hal yang disunahkan. Ketika setelah dia menyembelih, maka dia makan sebagian dari daging tersebut. Boleh dia makan, boleh dia simpan, dan boleh dia sedekahkan. Andai kata dia sedekahkan lebih banyak, maka itu dari hal yang tidak ada masalah, dan mungkin lebih utama jika memang dia tepat pada sasarannya. Untuk orang-orang yang memang membutuhkan daging tersebut, walaupun dia tidak butuh, maka tidak ada masalah. Kemudian diterangkan di sini juga dari faedah ayat yang telah kita bacakan, diterangkan kepada kita dari keagungan hari-hari yang dimaklumi dalam bulan Dzulhijjah itu. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan juga padanya ada penetapan sifat Allah yang Maha memberi rezeki, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, makanya dari sebagian faedah yang hendaknya kita ambil dari faedah ayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal di bulan-bulan yang mulia ini, dan memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan menjauhkan kita dari berbagai macam kezaliman, dari kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan dosa-dosa besar. Aku qouli hada kama tasma'un, innahu huwal ghafurur rahim, innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha innaka arhamur rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.